ketemu lagi sama aku Riva. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, jangan beli. Bagi yang belum follow juga silahkan follow. Hari ini spesial, aku akan bahas tentang hal yang sedikit menakutkan bagi mahasiswa semester akhir. Nah, apalagi kalau bukan skripsi. Sebetulnya skripsi itu mudah kalau misalkan kita ingat. Skripsi itu bisa dibilang hal yang tidak menakutkan, biasa aja, cuma memang butuh ketekunan dan keuletan serta niat yang penting gitu. Jadi salah banget kalau misalnya banyak orang yang menganggap bahwa skripsi itu susah, atau skripsi itu aduh aku nggak ngerti nih skripsi itu apa, harus nulisnya dari mana, mulainya kayak apa, terus metodologinya kayak gimana, judulnya apa, dari judul aja kita udah kesulitan kan menemukan ide baru gitu loh, atau ya penelitian akan kita kaji itu seperti apa. Nah, sebetulnya hal itu bisa kita inisiasi atau bisa kita cari solusinya seperti apa. Nah, jadi aku akan bahas nih beberapa poin penting yang harus dicatat selama kalian mengerjakan skripsi. Nanti ada beberapa bagian video, jadi kalau misalkan dibahas satu video nggak cukup, nanti aku bahas tentang proposalnya dulu, kemudian saat terjun ke lapangannya, kemudian saat membahas isi dari penelitian kalian itu seperti apa. Oke, yang pertama tipsnya adalah ketika mulai mencari judul itu tidak akan ketemu kalau misalnya kalian cuma kayak mikir-mikir doang, atau judulnya apa ya, susah banget, nggak ada ide lagi, nggak akan bisa dan nggak akan ada ide baru yang muncul dari otak kalian, bahasa kasarnya kayak gitu. Nah, supaya kalian punya judul untuk di penelitian kalian nanti, yang pertama adalah sering membaca jurnal atau skripsi milik orang lain, atau bagus juga milik kakak tingkat. Pokoknya apapun itu tentang penelitian yang sejalan ya, atau sama dengan studi kalian, sama dengan jurusan yang kalian jalani sekarang. Kalau misalnya jurusannya komputer, ya bacalah skripsi tentang itu. Kalau misalnya jurusannya kesehatan, ya bacalah skripsi tentang itu. Jadi minimal untuk menemukan sebuah ide baru itu dibutuhkan 20-30 jurnal lah minimal. Atau kalian juga bisa baca 5 skripsi, itu bisa. Tapi maksudnya nanti ketika kalian membaca jurnal atau skripsi itu akan muncul ide-ide baru biasanya, meskipun yang nggak langsung baca buku, baca skripsi atau baca jurnal terus langsung ide yang kayak gitu juga. Ini harus rajin baca. Kemudian yang kedua, prinsipku adalah skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Jadi skripsi yang bagus itu bukan skripsi yang temanya berat, memberatkan kitanya gak ngerti dan gak paham, akhirnya skripsi terbengkalai dan seperti itu. Jadi buatlah skripsi semampu kalian. Kalau misalnya kalian mampu dengan tema yang luar biasa, tema yang wah, itu bisa, boleh, silahkan. Tapi bagi kalian yang misalnya yang penting skripsi itu selesai, bukan yang penting sih, maksudnya tetap ya dalam kaidah penulisan skripsi, tidak menghilangkan esensi dari skripsi itu sendiri. Boleh tulis skripsi yang menurut kalian mudah, jangan mempersulit diri, karena ketika skripsi kalian susah, itu kalian akan malas menghadapi skripsi dan malas menulis skripsi, karena skripsi itu butuh perjuangan yang panjang ya, butuh keuletan, butuh ketekunan. Nggak bisa sehari 2 hari skripsi selesai, nggak bisa. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, sering konsultasi dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, soalnya banyak banget dari para mahasiswa itu takut untuk konsultasi sama dosen, padahal dosen itu bakal ngebantu gitu. Tapi dengan catatan, kamu harus baca dulu. Misalkan nih, kamu gak bisa di bab 3 misalnya tentang metodologi penelitiannya. Nah, kamu make sure udah baca dulu metode penelitian yang akan kamu gunakan itu apa. Misalnya nih kuantitatif, terus pakai metode apa, caranya gimana, itu kalian harus baca dulu. Jadi jangan sampai ketika kalian nanya ke dosen mentah banget gitu loh, jadi nggak ada sesuatu apapun di otak kalian. Itu jangan kayak gitu ya. Pasti kalau misalnya kita ada kesulitan, dosen pun akan membantu. Jadi jangan ragu dan jangan sungkan untuk konsultasi ke dosen. Yang keempat, yang sering banget muncul di kepala para mahasiswa semester akhir adalah mulai dari mana dulu menulis skripsi. Ya wajar sih kalian bingung mulai dari mana dulu ya, tapi sebenarnya kalian tuh ada aksi gitu, ada actionnya, mau kayak gimana.
ya baca dulu kek, atau nulis dulu. Apapun yang kalian tulis di komputer nanti juga ada ide itu mengalir sendiri. Itu tadi dia kesulitan pertama yang sering dihadapi oleh para mahasiswa ketika membuat skripsi. Jangan sampai kalian termasuk dalam kategori-kategori itu ya. Rajin-rajinlah baca buku dan rajin-rajinlah ya baca skripsi, karena skripsi itu mudah. Skripsi itu tidak susah, yang susah itu adalah menghilangkan kemalasan dalam diri kalian. Itu aja. Nanti aku akan buat juga gimana caranya proposal skripsi itu selesai dalam ya seminggu lah ya. Nanti aku akan buat caranya kayak gimana, nulisnya dari mana dulu, idenya muncul dari mana. Oke, stay tune terus, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. See you on the next video. Dah.